Ruh Ilahi Channel mempersembahkan. Subscribe, tekan tombol notifikasinya, oke? Tempat roh manusia, roh kehidupan, itu berada di dalam badan, tepatnya di bagian dada. Tempat ini berhubung dengan panca indera dan indera di tubuh kita. Roh ini berhubungan dengan urusan agama. Tugasnya untuk mentaati perintah Allah. Dengan segala aturan yang ditentukannya, Allah memelihara dunia nyata ini dengan teratur dan harmoni. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrobil ngalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kesehatan, limpahan hidayah serta keberuntungan menyertai setiap langkah kaki kita. Hari ini saya ingin membagikan sebuah rahasia roh dan tempat keberadaan roh tersebut. Roh itu hanya bertindak menurut kewajiban yang ditentukan oleh Allah, tidak menganggap bahwa perbuatannya itu sebagai perbuatannya sendiri, karena roh sebenarnya tidak berpisah dengan Allah. Perbuatan yang dilakukan, semua atas kehendak Allah. Tidak ada pemisahan di antara roh, aku, dengan Allah, di dalam tindakan dan ketaatannya. Qul inama ana basyarun mitslukum yuha ilayya anama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarjulika arabihi falyakmal amala salihan wala yusyrik bi ibadati rabihi ahadan. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Kahfi, ayat 110. Allah adalah esa, satu, tunggal, dan dia mencintai yang bersatu dan satu. Yang Allah inginkan itu, semua sembah, sujud, dan semua amal kebaikan itu, sebagai pengabdian kepadanya, menjadi miliknya semata-mata, tidak dipersekutukan dengan apa saja. Jadi, seseorang itu tidak memerlukan bantuan atau sarana dari siapapun di dalam pengabdiannya kepada Tuhannya, dan juga amalannya bukan untuk kepentingan duniawi. Semua yang kita kerjakan untuk amal soleh itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti petunjuk ilahi, kita bisa menyaksikan bukti-bukti perwujudan Allah di dalam alam nyata ini. Kenyataan sifat-sifatnya, kesatuan dari maha kuasanya Allah, hakikat di balik yang nyata, semuanya adalah ganjaran bagi amalan kebaikan yang benar, dan ketaatan tanpa mementingkan diri sendiri. Dari ganjaran pahala, atas nikmat dari amalan kebaikan ini, ada beberapa orang terpilih dan dipilih Allah, serta diberikan karunia yang luar biasa. Sebagai contohnya, ada beberapa wali Allah yang mampu untuk berjalan di atas air, terbang ke udara, dapat berdiri di atas dedaunan. Ada pula yang diberikan karunia, dapat membaca pikiran orang lain, serta mampu menembus alam kegoiban. Semua itu mereka dapatkan karena hidayah dan karunia Allah. Sebagai ganjaran terhadap amalan mereka yang baik, tulus, ikhlas, dan hanya berharap atas ketetapan Allah. Semuanya itu merupakan nikmat surga tingkat pertama, yaitu surga dunia. Tempat roh perpindahan, atau roh peralihan, ialah di dalam hati. Urusannya ialah pengetahuan tentang jalan kerohanian. Tugasnya adalah berkait dengan 4 nama-nama. Yang pertama, yaitu nama-nama indah Allah. Sebagaimana terdapat 12 nama-nama yang lain, 4 nama tersebut tidak termasuk di dalam persamaan suara dan huruf. Jadi, ia tidak bisa disebut. Allah berfirman dalam surah Araf,
ayat 180. Walillahil asmaul husna, fad'u biha, wajarul lajina yulhiduna fi asmaihi, sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Firman Allah ini menunjukkan kepada kita, tugas utama manusia itu adalah mengetahui nama-nama Tuhan. Ini adalah pengetahuan batin seseorang. Jika mampu memperoleh pengetahuan ini, maka dia akan sampai kepada makom makrifat. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Tinggi mempunyai 99 nama yang indah dan agung. Siapapun yang mengamalkan serta mempelajarinya akan masuk surganya Allah. Rasulullah juga bersabda, pengetahuan adalah satu, kemudian orang arif menjadikannya 1000 macam. Ini bermakna bahwa nama kepunyaan zat hanyalah satu, namun ia memancarkan 1000 sifat kepada orang yang menerimanya. 12 nama-nama ilahi berada di dalam sumber pengakuan tauhid. La ilaha illallah. Allah yang Maha Tinggi mengkaruniakan nama masing-masing bagi setiap huruf di dalam perkembangan hati. Setiap satu daripada 4 alam yang dilalui oleh roh, terdapat 3 nama yang berlainan. Allah yang Maha Tinggi dengan cara ini memegang erat hati para pencintanya dalam kasih sayangnya. Firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 27. Yusabitulahul lajina amanu bil qaulit sabiti fil hayati dunya wa fi akhirati wa yudilulahus dolimin wa yafalullahu ma yasha'u. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang dolim dan menentukan apa yang Dia kehendaki. Kemudian dikaruniakan kepada mereka keesaan di dalam hati, pokok yang akarnya turun kepada 7 lapis bumi, dan dahannya meninggi pada 7 lapis langit, bahkan meninggi lagi hingga ke Arasy, dan mungkin lebih tinggi lagi. Allah berfirman, Alam taro kaifa daraballahu matsala kalimatan thayyibatan kasyajarotin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fisama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tempat roh perpindahan di dalam nyawa serta hati. Alam malaikat selalu menyaksikannya. Para malaikat dapat melihat surga alam tersebut ini, penghuninya, cahayanya, dan semua malaikat di dalamnya. Kalam roh peralihan adalah bahasa alam batin, tanpa huruf, tanpa suara. Perhatiannya berhasil menyentuh soal-soal rahasia-rahasia dari maksud yang tersembunyi. Alam taro kaifa daraballahu masalah kalimatan tayyibatan kasyajarotin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fisama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit bila manusia kembali kepada Allah, yaitu surga naim, taman kegembiraan, karunia Allah. Tempat roh sultan di mana ia memerintah adalah di tengah-tengah hati, jantung kepada hati. Urusan roh ini ialah makrifat. Tugasnya ialah mengetahui semua pengetahuan ketuhanan yang menjadi perantaraan bagi semua ibadah yang sebenar-benarnya diucapkan dari dalam hati. Nabi Muhammad bersabda, ilmu ada 2 bagian, satu pada lidah yang membuktikan kewujudan Allah, satu lagi di dalam hati. Inilah yang perlu untuk menyadarkan tujuan seseorang.
Ilmu yang sebenar-benarnya bermanfaat itu berada di dalam perilaku hati. Nabi Muhammad bersabda, Quran yang mulia mempunyai makna dohir dan makna batin. Allah yang maha tinggi membukakan Quran dengan 10 lapis makna yang tersembunyi. Setiap makna yang berikutnya adalah lebih bermanfaat dari yang sebelumnya, karena ia semakin dekat dengan sumber yang sebenarnya. Pengetahuan dohir, umpama air hujan yang datang dan pergi, sementara pengetahuan batin itu seumpama mata air yang tidak pernah kering. Wa ayatul lahumul ardul maitatu, ahyainaha, wa ahroina minha haban, faminhu yakulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Surah Yasin, ayat 33. Allah jadikan satu biji-bijian, sebiji benih dari langit. Benih itu menjadi kekuatan kepada sifat kehewanan di dalam diri manusia. Dijadikannya juga sebiji benih di dalam alam roh-roh, yaitu alam al-anfus, menjadi sumber kekuatan, makanan bagi roh. Bijian itu dijiruskan dengan air dari sumber hikmah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang mengamalkan selama 40 hari, dalam keikhlasan dan kesucian, maka sumber hikmah akan memancar dari hatinya kepada lidahnya. Nikmat bagi roh ialah perasaan nikmat dan kecintaan, dengan menyaksikan kenyataan keelokan, kesempurnaan dan kemurahan Allah yang maha tinggi. Firman Allah, Nalamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat, Sumirotin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wahuwa bil afukil ala, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Suma dana fatadala, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Fakana qoba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah, atau lebih dekat lagi. Fa'auka ila abdihi ma'auka, lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Maka Jabal Fuadu Maro, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Surah Najmi ayat 5-11. Allah menamakan dirinya di dalam Quran sebagai yang mensejahterakan. Firman Allah, Huwallahul laji la ilaha illahu wal malikul kudusus salamul mukminul muhaiminul asizul jabarul mutakabiru subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Hasir, ayat 23. Kediaman roh sultan di akhirat ialah surga Firdaus, surga yang tinggi. Sebagai tempat di mana roh-roh itu berhenti, adalah tempat rahasia yang Allah buatkan untuk dirinya, di tengah-tengah hati, di mana dia simpan rahasianya, sir untuk disimpan dengan selamat. Hanya Allah yang mendengar bahasa roh suci, dan hanya Allah yang mengetahui keadaannya. Nikmat bagi roh ini, ialah penyaksian terhadap ciptaan Allah yang pertama. Apa yang dilihatnya ialah keindahan Allah. Padanya terdapat penyaksian rahasia. Pandangan dan pendengaran menjadi satu. Tidak ada perbandingan dan tidak ada persamaan tentang apa yang disaksikannya. Dia menyaksikan sifat Allah. Bila manusia telah menemukan tempat kediamannya, bila dia temui akal asbab, pertimbangan keduniaannya, yang memandunya selama ini,
semua akan tunduk kepada perintahnya, hatinya akan tergetar bercampur hormat, lidahnya terkunci. Manusia tidak akan bisa menggambarkan dan melukiskan, karena Allah tidak menyerupai sesuatu. Demikianlah saudaraku rahasia roh bagi diri dan badan kita, serta apa hikmah yang akan kita petik dari ulasan yang saya sampaikan. Silakan, tulis di kolom komentar, dan berikan saran ataupun kritik, agar saya semakin bersemangat untuk menghantarkan pengalaman yang pernah saya alami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.